Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Ya, jadi pada kesempatan video kali ini, seperti biasa kita mau bahas lagi mengenai XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan yang pastinya untuk hari ini videonya itu suaranya sudah bagus ya teman-teman ya. Karena kemarin itu memang ada kesalahan, ya bukan kesalahan teknis yang gimana sih ya, mungkin kemarin itu software rendering saya ternyata ada bermasalah, dan itu sudah di fix ya, sudah dibenarkan dan dipastikan untuk kali ini videonya sudah pasti suaranya bagus teman-teman gitu. Dan gimana ya, jadi hari ini ya saya itu baru sempat bikin rekaman ya, karena kemarin juga saya masih agak sibuk ya teman-teman ya, dan ini baru bisa update-update lagi untuk kalian ya, update news segala macam ya. Kalian udah lihat kan newsnya yang saya kasih di channel Telegram ya. Jadi why ya, kenapa gold itu naik ya teman-teman ya. Nah ini kalau kalian perhatikan ya, emas melonjak di tengah ketidakpastian Fed ya, dan serangan India Pakistan. Jadi ya seperti yang kalian lihat lah, itu ada beberapa faktor ya, terutama salah satu keduanya ini teman-teman ya. Kemudian ada lagi itu mengenai trade war ya, terus ekonomi US, terus melemahnya indeks dolar ya teman-teman ya. Inilah yang sebenarnya banyak banget tekanan-tekanan yang memang arahnya itu lebih mengarah ke bullish ya untuk gold ini sendiri teman-teman gitu loh ya. Lalu kalau kita lihat juga ya, selama beberapa waktu ini ya, memang dolar AS juga masih terus turun ya. Kalau kalian lihat nih, dolar AS itu DXY ya. Nah, DXY itu kalau kita perhatikan memang penurunannya cukup ekstrim ya, mulai dari 110-an ya turun, dan saat ini dia bertahan di bawah level 100 ya. Ini memang pelemahan yang cukup signifikan untuk US dollar itu sendiri teman-teman gitu. Jadi kalau kita lihat memang untuk US dollar dia itu sudah di bawah support ya, support bulan Oktober 2024, dan support ini berubah menjadi resisten teman-teman gitu kalau kalian perhatikan. Nah lalu bagaimana hasil pembahasan kita untuk gold ya yang kemarin gitu. Nah, kita lihat dulu di sini, kita review dulu ya, karena kan kemarin kurang bagus nih suaranya, mungkin dari kalian ada yang nggak kedengaran gitu teman-teman ya. Nah ini kan yang kemarin mappingnya teman-teman ya, jadi zona penentuan lebih baik WNS di zona ini kalau kalian ada pantau ya. Jadi kalau dia mau breakout naik ya, itu saya ada kasih announcement yang ke kalian. Nah ini juga ada ya teman-teman ya. eh mana ya ini nih ya, volume buyer masih cukup kuat ya. Kalau dilihat masih akan kenaikan lagi, confirm kenaikan kalau satu H bisa close di atas 3358 85, lalu candle retest tidak turun dari 3380 gitu. Oke. Jadi kalau kalian lihat nih, ini kan dia breakout ya dari sini. Oke, sebentar. Nah, ini candle breakout ya teman-teman ya. Ini candle breakout. Mana candle retestnya? Candle retestnya ini ya guys ya. Gitu. Jadi bentar ya, ini kok jelek ya gambarnya. Nah, ini candle breakout, ini candle retest ya teman-teman ya. Gitu. Jadi untuk kalian yang udah dapat buy dan ngefollow ya buy tersebut sampai kurang lebih di area sinilah ya, puji Tuhan banget kalau udah dapet sini ya. Itu congrats untuk kalian semua ya, karena memang posisinya untuk saat ini memang semenjak dia breakout ya dari level harga ini nih. Nah ini kan mapping sudah baru ya, karena yang kemarin itu kan udah selesai cycle-nya, kemarin kan turun ya mappingnya gitu. Nah ini kan dia udah berubah nih, dia udah break dari 3380-an ya di level ini. Ya udah berarti dia udah ngebreak turun lagi, ngebreak lagi dan ada charge lagi, artinya dia berubah lagi jadi downtrend teman-teman gitu. Nah kemudian yang perlu kita lihat ya untuk saat ini, nah ini mapping saya masih berlaku ya, masih on track juga ya untuk mappingnya. Patokan kita untuk mapping di sini target ini udah, target pertama udah kecapaian, kemudian masih ada ATH juga,
Dan yang perlu kita lihat lagi, ini CPR. Kalau yang CPR ini kalian nggak usah perhatiin ya, CPR ini udah kadaluarsa lah karena CPR baru udah terbentuk. Nanti kita bahas CPR baru ada di sini teman-teman. Nah, tapi saya mau bahas juga untuk mapping yang baru gitu. Ini mapping sebenarnya udah saya share juga ke channel Telegram ya untuk kalian di sini. Kalian bisa akses langsung ya. Nah, di sini ada FVG ya, fair value gap ya di sini. Ini masih fresh teman-teman ya. 1 2 ya. Kemudian kalau kita perhatikan fair value gap ini, FVG ini ada potensi kita untuk bisa masuk buy setup ya teman-teman ya, untuk di FVG ini teman-teman, karena FVG yang terutama nomor 1 ini ya, ini pas banget dia itu di area breakoutnya dia gitu. Tapi kalau ini tetap aja kalau ada yang tanya bang, ada resikonya nggak sih? Tetap ya, resiko pasti ada gitu ya, nggak mungkin di mana-mana trading nggak ada resiko. Yang namanya juga kita udah entry ke market, maka itu kita perlu dan butuh banget yang namanya exit pointnya di mana. Jangan cuma nanya bang entry-nya di mana nanti ya kan, kalian nggak nanya exit-nya gitu kan. Justru kalian harus tanya juga gitu loh. Dan saya selalu ngebahas itu adalah entry, exit, entry, SL ya, atau exit point ketika kita floating minus ya. Ya ini, tapi kalau untuk TP ya take profit, kemudian kalau udah floating surplus itu saya jarang bahas. Kenapa? Kalau udah TP floating profit ya, itu ya sesuai kecukupan hati kita aja gitu ya. Kita mau cukupnya berapa ya. Kalau misalkan $5, $10 atau $20 udah cukup ya udah, $2 udah cukup ya udah gitu, ambil aja gitu. Nggak ada ketetapannya harus sekian persen atau sekian ribu dolar atau sekian pip baru take, ya nggak ada cerita begitu di dalam market teman-teman gitu loh. Tapi kalau untuk resiko stop loss ya, itu perlu kita pertimbangkan sebelum kita masuk pun. Kita udah harus lihat gua maunya stop loss berapa. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Contoh, ini kita di FVG ya. Ini FVG range-nya besar loh teman-teman sebenarnya. Karena ini FVG 4 jam gitu loh ya. Ini FVG 4 jam dan range-nya itu sangat besar gitu loh. Lalu sini ada gap up, gap up. Ini ada gap down juga. Gitu kan. Nah, in case kalian entry di FVG nomor 1 atau satu yang pertama ini ya, FVG yang ini nih. Ini kan dari 3350 ke 336 ya. Artinya kan punya range sebesar kurang lebih itu 130 pip gitu loh. Nah, misalkan kalian sini, oh ya gue entry maunya di 3350, exit gue top di 336. Ya udah nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya setidaknya kalian ada exit pointnya gitu. Jangan cuma semata-mata mikirin profit tapi nggak mikirin resiko yang kalian terima tuh apa gitu loh teman-teman. Kalau misalkan kalian punya akun sen ya, kalian mau trading di FVG, mau belajar FVG, itu lebih bagus lagi gitu teman-teman. Itu akan lebih bagus lagi. Tapi kan bang dapatnya dikit kalau akun sen. Iya dapatnya dikit, tapi ya itu akan menjaga profil resiko kalian tetap rendah dan menjaga mental kalian tetap aman. Jadi psikologi trading itu lebih penting teman-teman gitu. Jangan cuma ketimbang ngeliatin orang-orang entry-nya gede, dapatnya gede. Tapi kan kalian harus tahu juga dia dapetin, misalkan dia entry dapat $2000 gitu ya. Kalian harus tahu juga gitu loh. Resiko yang dia resikokan tuh berapa? Itu mungkin bisa 3000, bisa 4000 teman-teman gitu loh. Apakah kalian siap menerima resiko tersebut gitu loh? Misalkan contoh kalian mau dapetin $10, tapi resiko $5. Siap nggak untuk terima resiko $5? Itu dulu yang harus kalian terima gitu loh. Kalau memang dirasa siap menerima resiko $5, ya udah kalian baru entry. Tapi kalau kalian merasa nggak siap menerima $5 itu demi bisa dapat $10, ya udah jangan gitu teman-teman, oke? Karena itu harus kita pastikan dulu. SL itu pasti ya, maksudnya harus dipastikan mau berapa pip, mau berapa dolar gitu ya. TP itu secukupnya ya teman-teman ya. TP sih secukupnya lah ya, secukupnya kita menerimanya berapa gitu teman-teman. Tapi emang lebih harus diperhatikan itu adalah SL-nya gitu sendiri. Ya, jadi banyak koceng-koceng mengenai SLTP kan saya kan gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kalian apa ya bahasanya ya, kayak terreminder lagi gitu ya. Oh iya ini begini SLTP-nya ya gitu teman-teman, oke? Jadi sebenarnya ada 2 zona FVG yang saya dapatkan. Nah, ini bisa jadi acuan untuk entry kalian. Ya, entry apa? Entry buy gitu. Karena kan posisi ini FVG ya. Artinya fresh zone yang memang ada potensi lebih besar untuk buat harga ini tuh pullback gitu, teman-teman. Gitu. Oke. Kemudian nah ini kalian catat aja pokoknya.
lowest point ya, kalau dia break lagi ya di bawah 325 3205 di sini, dia akan berubah jadi downtrend lagi. Kenapa? Karena dia break. Ini kan dia ngebreak sini ya, merusak downtrend dia ya pada saat di sini nih. Nah, ini kan dia berarti kan ini swing low pertama ya. Nah, ini swing high yang pertama gitu teman-teman. Oke. Nah, berarti kalau dia break lagi ke sini, berarti swing low yang pertama ini udah habis. Dia akan berubah lagi jadi downtrend, teman-teman. Dan menciptakan tren baru lagi dan short lagi di sini. Makanya kalau udah di bawah 3205 ya atau di bawah 3200, kita cari sell lagi untuk penurunan lanjutan ya, teman-teman gitu. Oke, itu skenario nya ya. Kemudian kita mau bahas ini ya, sebentar ada NFP sih, NFP FOMC teman-teman, itu harus agak hati-hati juga ya. Oke, untuk pivot ya, pivot, nah ini, oh ya, kalian kalau yang mau trading hari ini ya, itu kan kita ada mapping ya, yang kita tadi bahas mapping itu ya teman-teman ya, itu harus apa ya bahasanya, harus agak hati-hati ya gitu. Maksudnya jangan sampai kita over PD atau over confidence ya kan, terus kita entry begitu tapi kita nggak tahu kalau ada news. Nah, ini saya udah ingatkan ada news ya, jadi harus hati-hati ya. Jadi kalau news begitu ya, mau itu technical analysis mau itu fundamental, itu pasti ribas. Kenapa? Karena news itu berupa sentimen dan bisa aja dia anomali market gitu teman-teman, jadi itu harus hati-hati. Oke, jadi hati-hati nanti. Nah, ini harga itu sebenarnya ketahan di bawah pivot level CPR. CPR ini central pivot range ya. Jadi harga itu sideways ya di area central pivot range-nya dia. Gitu, tapi di bawah pivot level. Pivot itu 3396. Jadi kalau kita lihat secara pivot ya, ini dia masih ada potensi untuk turun ya, lanjut di 358 sampai terdekat dia sih sebenarnya di 3283 gitu. Ini dia di pivot level, di bawah pivot level. Nah, jadi ini perlu kalian perhatikan juga gitu teman-teman ya gitu. Ini di bawah pivot level untuk harga saat ini. Jadi kalau dia pullback pun ya, dia rebound ya, ini kan pivot level di 396 ya sini ya. Nah, kalau dia pullback pun ya, misalkan dia turun ke sini FVG, dia pullback, dia juga pasti akan menyentuh sini doang gitu. Jadi kalian jangan terlalu berharap untuk bisa dapat ke sini gitu loh. Ya kita kan jaga-jaga aja gitu ya. Lagi pula dari 350 ke 3870 juga udah 300 pip kan, udah cukup lah gitu teman-teman ya. Masa mau yang gimana banget? Ya, masa kita harus selalu full TP kan nggak mungkin ya. Setidaknya kalau kalian mau hold ya, amaninnya pakai SF plus gitu. Ingat SF plus, jangan bandel gitu teman-teman ya. Nah, ini pada potensi dia balik lagi untuk retest ini, baru dia nanti turun lagi selama dia nggak bisa ngebreak dari area CPR dia gitu. Tapi kalau dia bisa ngebreak dari CPR ya nggak masalah gitu, artinya dia lanjut naik gitu. Intinya kalau kita mau udah dapat buy nih ya di area FVG atau di bawah ya, buy on dip ya. Nah, kita perhatikan area CPR dia hari ini. Kalau CPR yang nggak di breakout ya, berarti lebih baik kalian lepas buy kalian, take profit aja, lalu tidur ya. Kita lihat besok lagi gitu teman-teman, karena besok pasti CPR levelnya berubah lagi gitu. Oke, kemudian kita melihat untuk OI data ya. Jadi OI data sendiri hari ini netral ya. Jadi 3415 itu adalah open price dia hari ini. Kemudian tertingginya itu ada 3480 ya sebenarnya, karena ada sama 3450 ya. Kemudian ada 3500, sebab ini agak kecil, jadi saya nggak expect dia akan ke 3500. Mungkin paling mentok itu di 3480 ya, kalau in case dia mau naik di atas pivot level ya. Tapi di bawah pivot level, di bawah 3415 itu ada 3400, 3390, 3380, dan terendahnya itu bisa melaju ke 3360 untuk areanya. Tapi overall secara keseluruhan ini masih netral, artinya mereka masih nunggu apa ya bahasanya ya, nunggu keputusan dari Fed itu sendiri teman-teman gitu. Kemudian news ya, news hari ini sih kayaknya nggak yang signifikan, karena orang pasti nunggunya FOMC sih guys gitu. Ini kalau kalian bilang arahannya nggak, maksudnya
videonya kurang lengkap, berarti kalian skip nih videonya. Soalnya saya udah kasih tahu beberapa skenario yang memang saya juga infokan ke learning center gitu teman-teman. Hari ini newsnya ada dari Atlanta Fit GDP, crude oil inventory nggak ada, berarti cuma ada FOMC statement, Fed interest rate decision. Ya katanya sih kalau suku bunga dipangkas nanti di bulan Juni teman-teman ya, but let's see nanti bagaimana ya. Sama kan dia kan juga mau kebijakannya nanti gimana ya, itu yang perlu kita perhatikan sih sebenarnya, karena itu penting ya untuk keberlangsungan hidup kita di dunia futures trading ini teman-teman. Oke ya, jadi itu dulu ya. Kalau misalkan lagi sideways begini mah kalian ya nggak usah dipusingin lah gitu ya, kalian tinggal tidur aja atau aktivitas yang lain. Kalau kalian nggak mau susah-susah atau pusing-pusing nanti ada FOMC ya kan, geraknya gimana, udah tinggal tidur aja, besok kita baru lihat lagi teman-teman. Oke ya, jadi itu aja yang ingin saya sampaikan kalian. Thank you untuk yang sudah nonton ya. Banyak juga sebenarnya request untuk Euro USD sama GBP USD untuk diadakan lagi, dan beberapa pair ya teman-teman ya. Nah itu saya mau coba update lagi ya, cuma mungkin nggak minggu ini ya, minggu depan, karena memang masih ada beberapa hal yang saya mau develop dulu ya, terutama untuk indikator yang akan launching ya untuk learning center ya dalam waktu dekat ini teman-teman. Oke ya, jadi mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan ya. Nanti indikatornya mungkin akan berbentuk seperti ini ya, ini yang akan launching, dan ini masih on proses untuk develop ya teman-teman, yang masih dioptimize lagi ya biar lebih kece lagi indikatornya gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan. Thank you untuk yang sudah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.